Oke, baik. Shalom. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita kepada firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Kenalilah Dia melalui tulisan-tulisan ajaib. Bapak Ibu, di sini saya ingin mengundang kita coba untuk berpikir sejenak ataupun coba kita berbuka pikiran kita ketika memang kita mengenali sebuah buku atau kita mengenali sebuah seseorang ataupun seseorang yang memiliki banyak tulisan, dan ketika kita membaca tulisannya kita sudah mengenal, oh ini adalah tulisan dari penulis tersebut. Nah, bagaimana juga hal ini bisa kita kaitkan kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Di sini ada pertanyaan, bagaimana apakah kau sungguh mengenal Allah? Maka jika jawabannya iya, lantas dari bagaimana kamu mengenal akan Allah kamu itu sendiri? Maka dari sini saya menyediakan jawaban ya adalah dengan firman-Nya ataupun dengan Alkitab itu sendiri. Definisi Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu, itu berasal dari Yunani yang adalah artinya Biblia atau buku-buku kecil atau buku-buku, karena ini mencerminkan adalah beberapa kumpulan dari berbagai tulisan yang memang terpisah-pisah namun saling terkait dalam satu kesatuan yang besar. Kita akan belajar juga mengenai struktur Alkitab, karena Alkitab ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Yang perjanjian lama ini ya ada 39 kitab yang isinya adalah menceritakan sebuah penciptaan dunia mulai dari penciptaan yang awalnya Allah itu ciptakan kepada perjanjian bangsa Israel dan juga hukum-hukum serta nubuat-nubuat yang mengarah kepada kedatangan Yesus yang akan digenapi di pada perjanjian baru. Dan juga bahasa aslinya adalah Ibrani dan memang ada sebagian kecil bahasa Aram yang kita bisa lihat juga itu adalah kitab Daniel. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, yaitu berfokus pada kedatangan atau kehidupan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan juga perjalanan penginjilan dan pertumbuhan gereja awal, yaitu dalam kitab-kitab Paulus, yang memang sebagian besar perjanjian baru diisi oleh tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Ya, bahasa aslinya sudah barang tentu adalah Yunani. Nah, fakta struktur Alkitabnya adalah ditulis selama 1.500 tahun oleh berbagai penulis. Dan bagaimana proses-proses itu berlangsung, proses Alkitab, adalah Alkitab bukan hanya karya tulis yang ditulis dalam waktu singkat. Seperti tadi saya bilang ada 1.500 tahun kurang lebih, dan juga penulis-penulisnya itu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan juga waktu, dan tapi masalahnya saudara, ketika memang hal ini terjadi, bahkan ribuan tahun, dan juga penulis-penulisnya memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi Alkitab tetap memiliki kesatuan akan pesan yang mendalam. Kita mau lihat juga berbagai penulis dan profesi. Ada 40 penulis yang terlibat dalam penulisan Alkitab. Itu adalah masing-masing data belakang yang unik. Kita bisa lihat ada nabi, raja, petani, dan tabib. Di Raja Daud, Nabi Yesaya, Amos, petani, dan tabib. Yang pada itu adalah Lukas. Nah, pesan utama Alkitab ini seperti benang merah, yaitu penebusan oleh Yesus Kristus, karena satu tema utama Alkitab adalah memiliki satu benang yang menyatukan semuanya. Menyatukan apa? Penebusan umat manusia melalui Yesus Kristus. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Alkitab ini bukanlah buku biasa. Mengapa? Karena Alkitab faktanya saudara adalah buku tertua paling banyak dicetak dan terlaris sepanjang masa. Yaitu buku tertua yang bertahan kurang lebih 2.000 tahun. Saya mau tanya dulu saudara, mungkin adakah yang punya buku yang tua sampai 2.000 tahun? Ya salah satunya adalah Alkitab. Mungkin saudara juga punya yang lain, tapi memang salah satunya adalah yang paling tertua seperti itu adalah firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Dan paling banyak dicetak di dunia. Mengapa? Karena dicetak dalam ribuan bahasa. Dan juga paling banyak dicetak karena puluhan juta eksemplar telah diterbitkan. Dan terlaris sepanjang masa, saudara. Kita bisa lihat 5 miliar kopi. Ini saudara kalau jadi penulis, terus ada 5 miliar kopi, mungkin saudara sekarang sudah jadi orang yang sangat kaya. Karena 5 miliar kopi itu bukanlah hal yang sedikit, saudara. Jadi berbahagialah kita ketika punya Alkitab ya, karena banyak sekali jalur-jalur yang akan dilewati ketika hampir em, bahkan sampai di tangan kita saat ini.
Dan kita akan belajar dari sejarah penyusunan Alkitab. Yang pertama adalah melalui pewahyuan-pewahyuan, yaitu jelas Allah menyatakan dirinya sendiri melalui pewahyuannya. Dan juga ada cara-cara pewahyuannya itu melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama dan juga melalui Yesus Kristus ke perjanjian baru. Yaitu ada dua juga tentang inspirasi. Maksudnya bagaimana? Inspirasi ini adalah Roh Kudus yang mengilhamkan penulis. Dalam inspirasi Alkitab adalah tindakan Allah melalui Roh Kudus yang mengilhamkan para penulis untuk menulis kebenarannya. Karena penulis Alkitab tidak menulis berdasarkan kehendak pribadi, tetapi melalui bimbingan dan ilham dari Roh Kudus. 2 Petrus 1:21. Sebab nabi-nabi tidak pernah berkata-kata oleh kehendak mereka sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus mereka berbicara. Yang ketiga adalah transmisi. Apa nih transmisi? Itu adalah penyalinan naskah dengan teliti. Proses penyalinan naskah Alkitab secara hati-hati diteliti oleh para juru tulis. Jadi bukan sembarang buku ini. Mereka ada proses-proses yang dijalani, saudara. Bahkan ada juga penyalinan naskah yang teliti. Jadi mereka berhati-hati. Bahkan sampai sekarang, kalau Bapak Ibu bisa pegang, ada Alkitab terjemahan baru versi 2. Apa fungsinya ini? Ya mungkin kita bisa katakan bahwa ini adalah fungsi daripada penyederhanaan kembali akan kata-kata itu tersebut karena memang banyak orang yang sampai sekarang tidak mengerti satu dan dua kata yang terdapat di dalam Alkitab. Tetapi dengan demikian, oleh karena kuasa dari Roh Kudus dan juga bantuan daripada Yesus Kristus memampukan kita semua untuk menciptakan Alkitab yang lebih mudah dimengerti. Kita bisa lihat ada contohnya juga gulungan Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yaitu salinan naskah Alkitab yang ditemukan di gua-gua dekat Laut Mati pada tahun 1947. Nah, apa pentingnya penemuan ini, saudara? Menunjukkan bahwa teks Alkitab telah disalin dengan teliti. Itu sejak zaman kuno dan tetap konsisten hingga kini. Yang keempat, melalui kanonisasi, yaitu menyeleksi kitab-kitab yang sah. Oh, jadi saudara, kalau kita mau lihat juga bagaimana Alkitab ini, ternyata sebelumnya banyak sekali kitab-kitab yang memang harusnya dimasukkan ke dalam Alkitab. Cuman karena tidak melewati proses kanonisasi, sampai dengan demikian kita hanya menemukan dari kepada Kejadian sampai Wahyu. Tapi bukan berarti di luar kitab ini adalah kitab-kitab yang palsu ataupun kitab-kitab yang menyesatkan, tetapi kitab-kitab ini mungkin tidak melewati proses kanonisasi karena ada satu dan dua hal. Yaitu adalah kriteria kanonisasi. Kita lihat ada juga berasal dari rasul atau dekat ajaran rasul. Jadi ada tipe-tipenya, saudara. Ada seleksi-seleksi bagaimana kriteria-kriteria yang harus dipenuhi supaya melewati proses daripada kanonisasi. Yaitu ada konsisten. Isi kitab harus konsisten dengan ajaran dan doktrin Kristen yang sudah diterima. Yang ketiga adalah diterima luas. Dan keempat adalah pentingnya kanonisasi karena untuk memastikan bahwa hanya kitab-kitab yang sah dan otoratif yang menjadi bagian dari Alkitab yang membawa ajaran yang benar. Yang kelima, ada juga melalui penerjemahan awal. Bagaimana penerjemahan ini harus dilakukan, saudara? Kalau dilakukan mungkin saudara sampai sekarang agak pusing-pusing karena memang kita harus punya satu lagi guru untuk untuk membantu kita dalam membaca Alkitab. Guru bahasa Yunani dan juga bahasa Ibrani. Cuman betapa luar biasanya oleh karena bantuan dari Tuhan dan juga melalui kuasa-kuasa Roh Kudus yang membantu kita bahwa saat ini kita kita bisa membaca Alkitab daripada kita melihat teks aslinya. Walaupun memang perlu untuk kita mengkoreksi, oh apakah memang kata ini benar atau tidak. Tetapi saudara, bersyukurlah kita ketika kita sudah mendapatkan Alkitab yang sesuai dengan bahasa kita, oleh karena kita dapat lebih mengerti dan lebih memahami. Yang ada juga daripada Septuaginta, Perjanjian Lama Yunani, abad 3 sebelum Masehi, dan juga Vulgata Latin dari 382 Masehi. Saudara, kita harus lihat ada sejarah-sejarah terjemahan modern juga sampai kepada Indonesia lebih tepatnya. 1383 John Wycliffe dimenerjemahkan ke bahasa Inggris. Martin Luther kita sudah kenal. 1522 Jerman, dan King James Version yang paling sering kita dengar ya. 1611 oleh Raja James I dari Inggris. Saudara, kita harus tahu proses Alkitab ini tidak mudah. Konsistensasi dari Alkitab itu bahkan melalui pengorbanan dan penderitaan. Kita bisa lihat William Tyndale 1494, 1536. Apa yang terjadi? Pengorbanan yang besar bahwa Tyndale seorang penerjemah Alkitab yang berani menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani dan Yunani untuk pertama kalinya.
Lihat apa yang terjadi ketika dia mencoba untuk menerjemahkan supaya orang lebih mengerti akan firman Tuhan. Dia dibakar hidup-hidup dan dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Motif perjuangannya adalah dia ingin menjelaskan bahwa Alkitab adalah hak semua orang untuk dibaca oleh bahasa mereka sendiri dan ia rela berkorban demi tujuan tersebut. Maka ada beberapa orang yang bertanya, benarkah apakah Alkitab firman Allah? Ya, jelas Alkitab adalah firman Allah. Ya, walaupun memang ditulis oleh manusia, tetapi memang sumber utama, the one, the one of sources for our Bible is the one and only is our Lord. Karena Allah mengilhamkan penulis melalui Roh Kudus untuk menuliskan kebenarannya. Jadi benar bahwa memang tidak semata-mata ini ditulis oleh karena kehendak penulis, tetapi oleh juga karena perdorongan Roh Kudus yang mengilhamkan penulis-penulis ini. Saudara, kita bisa lihat di slide. Jadi ada satu penelitian yang menarik. Jadi ketika mereka ini pakar-pakar Alkitab mencoba untuk menjelaskan Alkitab lebih dalam melalui sebuah ilustrasi dan gambar, bahkan ada skema yang seperti saudara bisa lihat di slide ini. Ini mencontohkan bagaimana ketika saudara kita bisa ini seperti memang tulisan seperti pelangi ya, warnanya ya. Jadi begini, konteksnya begini. Ini adalah sebuah paralelitas, oke? Paralel yang kemudian menunjukkan sebuah em, warna-warna ini semakin gelap warnanya, maka semakin em, dalam hubungan erat antara satu kitab dengan kitab yang lain, oke? Nah, saudara, kalau kita mau lihat ini ada yang ke bawah-bawah ini, ya, ke bawah-bawah itu semakin dalam dia punya kitab dan pasal. Ya, kalau sudah paling panjang ini siapa lagi kecuali kitab Mazmur ya? Ah, saudara bisa lihat ini akan menghasilkan seperti pelangi. Dan ini adalah hubungan. Saudara bisa lihat itu kalau saudara mau lihat satu benang-benang ini bukan main-main. Ini ada kurang lebih 40.000 konektivitas daripada satu dengan yang lain. Nah, saudara mau lihat apa yang terjadi? Ini kalau memang memang menunjukkan konektivitas dalam satu buku yang diciptakan oleh satu orang, maka kita akan bisa bilang dia adalah seorang yang luar biasa, wow, imajinatif, dan juga orang yang sangat wow, kreatif, sangat luar biasa. Cuma saudara, tahu faktanya. Alkitab ini atau buku ini yang saudara sedang lihat ditulis oleh lebih dari 40 orang dengan berbeda jangkauan ribuan tahun, tetapi tetap terhubung. Jadi saudara mau bilang apa lagi sekarang? Kita tidak bisa lagi meragukan saudara bagaimana perbedaan yang signifikan yang jelas ribuan tahun, tetapi memang masih sama dengan konektivitas dan kehubungan yang sama. Jadi ini sebenarnya luar biasa. Cari buku begini lagi di mana? Nah, mungkin dengan demikian kita bisa tahu, wah, Alkitab, Bible is not just an ordinary book. Tapi kita bisa tahu bahwa Alkitab memiliki kebenaran yang sejati. Amin. Fungsi Alkitab yang pertama sebagai petunjuk hidup, Mazmur 19, 105, pasti saudara-saudara atau adik-adik juga tahu ayat ini ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Yang kedua adalah keselamatan, jendela menarik keselamatan, Yohanes 5:39, kamu memiliki kitab-kitab suci, tetapi kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yaitu Yesus menegaskan bahwa Alkitab menunjuk kepadanya sebagai sumber hidup yang kekal dan keselamatan. Itu ada membangun iman, Roma 10:17. Demikianlah iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh Yesus Kristus. Iman tidak tumbuh tanpa mendengar atau membaca firman Kristus yang terkandung dalam firman Tuhan. Tetapi firman dan iman akan tumbuh jika pupuk-pupuk itu menyemburkan iman kita. Jadi bukan tentang baca Alkitab atau tidak, tetapi juga membaca Alkitab terkadang membuat kita juga bisa berubah daripada yang jahat, yang baik, dan segala macam motivasi-motivasi yang didukung di dalamnya. Ada juga menghibur karena sumber penghiburan di masa sulit. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa firman Allah menghidupkan aku. Yaitu firman Allah memberikan penghiburan dan kekuatan saat kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Terkadang saudara, ketika kita merasa menderita, ketika kita merasa kesusahan, yang kita cari adalah bukan hal-hal yang demikian. Terkadang kita healing, tapi kita lupa bahwa terkadang fungsi Alkitab juga bermain peran di dalam kesulitan dan penderitaan kita.
Apa bedanya Alkitab dengan buku yang lain? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memang terkadang terbuka-buka ataupun muncul di dalam kehidupan kita. Lihat, Alkitab abadi dan tidak terbatahkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah tetap selamanya dan kekal. Memang buku lain akan berlalu dan hilang, tetapi firman Allah tetap kekal selamanya. Dan buku-buku duniawi ini mungkin populer untuk sementara waktu, tetapi mereka berubah dan akhirnya terlupakan. Hanya Alkitab adalah satu-satunya buku yang tetap relevan dan berkuasa sepanjang waktu, karena berasal dari Allah yang kekal. Yesus adalah sumber pengharapan karena Raja Yoyakim sempat membakar gulungan kitab Nabi Yeremia, tetapi ia berpikir bahwa ia menghapus firman Tuhan. Oh salah, tetapi Tuhan menyuruh Yeremia kembali menuliskan ulang. Ini mencontohkan bagaimana firman Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Saudara, saya mau em, ada pertanyaan yang enak juga ini ya. Maksudnya enak ini adalah ya kita harus tahu bagaimana cara membaca Alkitab yang benar. Karena saudara kalau kita mau baca-baca buku panduan dan tutorial, kita juga harus tahu cara yang baca yang benar gimana nanti. Jangan yang harus ditaruh di kanan, saudara taruh di bawah. Yang harus ada di kiri, saudara lempar. Nah, jadi kan harus hati-hati ya. Cara yang benar adalah yang pertama mulai dan akhiri dengan doa. Mengapa? Karena doa mengundang Roh Kudus untuk memimpin pemahaman. Yang kedua, jangan tafsirkan sesuai kehendak sendiri, harus sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Gunakan banyak ayat dan konteks, jangan membuat doktrin hanya dari satu dua ayat karena harus sesuai konteks dan selaras dengan seluruh isi Alkitab. Hindari eksegesis, lakukan eksegesis. Eksegesis itu mencari kebenaran nyata dari Alkitab dan untuk kehidupan pribadi, tapi eisegesis itu adalah memaksakan ide pribadi ke dalam Alkitab. Kesimpulan, Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada para penulis Alkitab, Nabi dan Rasul melalui Roh Kudusnya. Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi harus meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu manusia mengerti dan menghidupkannya. Tidak ada pertentangan antara para penulis dalam Alkitab, karena semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Karena di dalam menafsirkan isi firman Tuhan ada metode-metode yang perlu ditinjau dan diikuti, karena secara garis besar metode tersebut adalah siapa penulis dan siapa pendengarnya. Karena apa pekabarannya untuk para pembaca zaman itu dan kita sekarang, karena latar belakang penulis dan pendengar. Firman Allah akan sangat berkuasa bila manusia membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang dibaca. Kiranya Tuhan memberkati.